Ya, saudara, itu tadi bagaimana atmosfer yang begitu terasa di area luar Sydney Alliance Stadium jelang kick-off babak pertama antara Timnas Australia versus Indonesia. Bagaimana sebetulnya peluang Timnas kita debut Patrick Kluivert di tengah minimnya persiapan laga Timnas Indonesia jelang bertandang ke Australia di sore hari ini. Kick-off kurang dari 2 jam lagi. Kita akan membahasnya, saudara. Di studio Kompas TV saya akan perkenalkan sudah hadir pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat datang di studio Kompas TV, Bung Gita. Selamat siang, Waim. Selamat siang. Ini di Indonesia, di sana sudah menjelang petang. Maghrib ya. Semangat tadi begitu terasa, sepakat ya Bung Gita. Bagaimana kita merasakan euforia, semangat, gelora yang disuarakan oleh Garuda fans untuk Timnas Indonesia, Bung Gita. Dan kalau kita lihat kan atmosfernya bukan saja di tanah air, tapi bahkan di sana pun walaupun kita hanya mendapatkan 5.000 tiket. Dan itu artinya 35.000 tiket lainnya akan menjadi milik tuan rumah ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana euforianya untuk mendukung dan apa yang dikatakan oleh Jay Itzes tadi dalam tayangan bahwa dia tidak merasakan tekanan, dia justru merasakan support yang luar biasa. Bahwa ini kesempatan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kuncinya memang di pertandingan kali ini ya. Karena apa? Karena jarak poin kita yang berbeda dengan Australia itu. Ini artinya akan tetap Australia yang ada di atas kalau kita hanya bisa menahan imbang mereka. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu untuk bisa mencoba mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri. Tapi jangan lupakan juga Bung Gita, ini Australia punya misi tersendiri karena dia ada dendam ketika Graham Arnold harus dipecat bulan September pasca lawan Indonesia. Ini akan menarik tentunya. Iya, karena kalau kita bicara, tapi kan kalau kita bicara media Australia sendiri, terlepas Graham Arnold sudah diganti, mereka juga justru tidak terlalu puas dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Tony Popovic sejauh ini ya. Memang tidak terkalahkan, 1 kali imbang, 1 kali menang, 3 kali imbang. Menangnya hanya melawan China di kandang sendiri 3-1 setelah ketinggalan terlebih dahulu. Mereka ditahan imbang oleh Arab Saudi, mereka ditahan imbang oleh Bahrain. Tapi mereka satu-satunya keberhasilan mereka yang dianggap berhasil oleh media di sana adalah menahan imbang Jepang. Satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan imbang Jepang sejauh ini. Tapi juga badai cedera yang menimpa mereka, 8 pemain tidak bisa dimainkan. Termasuk ke Twin Tower mereka di lini belakang ya, Alessandro Sirkati dan juga Haris Sutar. Ini 2 pemain yang sangat merepotkan kita. Bukan saja merepotkan daya serang kita pada saat di GBK, tapi juga bagaimana mereka berdua selalu merepotkan Jay Itzes. Ini untuk pertama kali saya melihat bahwa Jay Itzes setelah dinaturalisasi dia bisa kalah duel di udara dengan 2 pemain ini. Bahkan Sirkati melakukan tendangan 1 yang mengarah tiang. Ini yang harus dicegah dan beruntung kita adalah mereka berdua tidak ada. Tapi ada Goodwin sekarang. Goodwin kan masih ada. Ya. Kemudian betul. Jackson Irvin juga masih ada. Ada satu lagi yang tidak ada di sana, Iran Kunda juga tidak main. Ini juga sangat merepotkan kita waktu di GBK. Tapi yang harus diwaspadai adalah justru striker mereka, Kusini Yengi. Itu yang badannya kekar, kemudian dia sudah menciptakan 6 gol sejauh ini di kualifikasi. 2 diantaranya ke gawang Bahrain yang menyelamatkan mereka di November kemarin. Dan kalau melihat keadaannya Yengi ini tidak dibawa ke Jakarta karena pada saat itu dia baru terkena kartu merah pada saat pertandingan pertama melawan Bahrain. Ini yang harus kita waspadai. Oke, ini biasanya line up akan diberikan 1 jam jelang kick off, artinya sekitar 20 menitan lagi Bung Gita. Nah, kalau misalkan bicara soal line up nih, kita bicara prediksi terlebih dahulu lah Bung Gita. Bagaimana dengan susunan 29 pemain yang dibawa ke sini oleh Kluivert? Hanya 23 yang akan bisa didaftarkan ya. Betul. Dan yang pasti yang tidak bisa didaftarkan hari ini adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Artinya 2 diaspora kita sudah tidak bisa didaftarkan. Ini artinya tinggal tersisa 17. Saya pikir 17 naturalisasi itu akan masuk ke DSP. Ini artinya akan ada 6 pemain dari Liga 1 kita, termasuk Pratama Arhan, homegrown players kita hanya akan ada 6 yang akan ada di DSP kali ini. Dan kalau melihat prediksinya, saya juga berpikir bahwa salah satu dari Hernando Ari atau Nadeo yang akan tidak masuk ke DSP juga. Kemudian dari sisi penyerangan, kita kan sudah ada Ole, kemudian kalau kita bicara udah ada Ramadan Samananta, saya justru mengkhawatirkan bahwa Hoki Caraka yang juga tidak akan masuk ke dalam. Kalau nama Septian Bagaskara itu nama yang paling banyak diperbincangkan setelah Garuda Calling. Itu Septian walaupun baru, tapi saya pikir ada 2 kali pertandingan Dewa United di mana itu disaksikan oleh Kluivert dan asisten-asistennya. Dia sangat menonjol sekali. Menonjolnya itu adalah datang dari bangku cadangan, dia bikin gol. Sampai 2 kali dia bikin gol pada saat
Kluivert dan kawan-kawan ada di lapangan. Jadi artinya pemain ini dianggap oleh mereka punya kemampuan untuk jadi subs. Nah makanya saya pasti berpikir bahwa dia akan masuk ke dalam DSP. Tidak starting line up tapi DSP. Itu menarik ya kalau misalkan sampai Septian akhirnya mungkin diturunkan, entah itu di babak kedua mungkin. Iya. Ini menjadi penantian, wow. Iya. Lihat kontribusinya di Liga 1-nya 7 gol. 7 gol, 1 assist ya. Dan gol-golnya itu gol-gol bisa dibilang spektakuler. Artinya tandukan dari luar kotak penalti. Kemudian dia menyerobot bola dari corner, segala macam yang dibutuhkan oleh seorang striker. Tapi ya balik-balik lagi, dia belum pernah teruji pada saat dia sebagai starting line up. Selalu Alex Martin dulu kan kalau di Dewa United, baru kemudian dia. Nah, ini uji cobanya adalah dia tidak mungkin jadi starting line up, tapi pada saat dibutuhkan kalau kita mentok, mudah-mudahan nggak mentok ya. Itu dia pasti akan dibutuhkan di masa-masa 70 menit ke atas nanti. Oke, kemarin ketika preskon Kluivert dan juga Izes ini sempat bilang soal bagaimana ini menjadi laga yang tidak susah, tapi kami siap. Apa yang Anda cermati dengan kata-kata itu, Bung Gita? Mungkin dia mengatakan bahwa secara keseluruhan walaupun mereka baru bertemu dalam 2 hari, dalam 2 kali latihan, secara keseluruhan dia menganggap bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang di liganya, di klubnya masing-masing, di liga-liga yang bisa dibilang liga-liga atas. CIZ di Serie A. Kemudian beberapa pemain, ada 4 sampai 5 pemain ya yang ada di Eredivisie juga. Kemudian ada yang di Liga Belgia juga. Kemudian kalau kita bicara Ole Romeni dan Marcelino ada di Oxford. Walaupun Oxfordnya lebih banyak akademi kalau kita bicara Marcelino. Jadi saya pikir kesiapannya adalah dia merasa bahwa tim ini siap. Tapi kendalanya adalah mereka berhadapan dengan Australia yang tidak gampang kalah walaupun tidak gampang menang. Nah itu. Tidak mudah tapi kami siap. Nah yang jadi challenge di sore hari ini adalah soal kekompakan Bung Gita. Karena kita tahu persiapan begitu mepet, kurang dari 2 bulan. Bahkan Garuda Calling sampai berangkat ke sini itu sekitar hanya 1 minggu. Ini kan sangat-sangat rapid sekali persiapannya, Bung Gita. Kalau persiapan rapid sebenarnya Australia juga merasakan hal yang sama ya. Setiap FIFA match, hanya mereka di tangan Tony Popovic kan mereka sudah memasuki pertandingan kelima di mana mereka bersama-sama. Ini Patrick Kluivert dan asistennya kan baru pertama kali menangani. Tapi kita bicara pemain-pemain yang sudah malang melintang di klub, FIFA Match Day kan selalu gitu. Dipanggilnya selalu mepet-mepet pertandingan, tapi harus dilakukan. Mungkin kendalanya adalah mereka harus berjalan jauh ya dari Eropa, itu melewati menembus batas waktu, bukan saja ke Indonesia, bukan saja ke Bahrain, bukan saja ke Jazirah Timur Tengah sana, tapi juga bahkan ke Australia yang ada di bawah. Ini saya pikir juga pasti ada istirahat yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi saya yakin bahwa secara kesiapan mereka siap. Tinggal sekarang bagaimana taktik di lapangan yang bisa mengatasi ini. Ini kita tadi memutar bagaimana klip cuplikan-cuplikan ketika timnas menggelar latihan perdana. Kemudian juga ada latihan official training yang ternyata dilakukan tertutup. Ini begitu dirahasiakan, begitu persiapan matang nampaknya sudah dipersiapkan tim kepelatihan. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, kalau kita bicara official training itu kan selalu 15 menit awal itu miliknya wartawan. Mereka bisa mengambil gambar untuk kebutuhan berita mereka, apa yang bisa mereka cari. Tapi setelah itu tactical itu yang harus dilakukan. Kalau kita bicara November kemarin di GBK, saya termasuk yang beruntung. Kenapa? Karena saya pada saat itu bertindak sebagai host broadcaster yang menyiarkan. Dan kita lagi set up kamera-kamera kita di ruang control room kita. Jadi pada saat mereka taktikal itu kita bisa melihat. Karena mereka melihat bahwa kalau host broadcaster itu tidak seperti wartawan, tidak akan menyebarkan beritanya kemana-mana. Dan itu jelas sekali bahwa gol keduanya Marcelino itu datang dari latihan yang berkali-kali yang dilakukan oleh pelatih kita yang terdahulu Sintayong. Artinya gol itu di mana Calvin Verdong menyusur sayap kanan kemudian memberikan umpan pada Marcelino itu dilakukan dalam latihan. Jadi saya pikir yang hal-hal ini yang dilakukan dan mereka tidak ingin terpantau oleh media. Ini bayangannya nih Bung Gita, game plan seperti apa nanti yang disiapkan oleh Kluivert, Pastor dan juga Lansat untuk pertandingan sore hari ini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Masih bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.